Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, azanillahu wa iyyakum ajmain. Saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, memuji pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya sampai saat ini, sampai detik ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam media ini. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah, pelajaran yang ke-28. Pelajaran yang ke-28, Tahrimu ibtida'il kuffari bis salam. Haramnya memulai salam kepada orang kafir. Haramnya memulai salam kepada orang kafir. Salam merupakan tahiyat, penghormatan kaum muslimin, karena di dalamnya terdapat ikram lil musallam alaihi, karena di dalamnya terdapat pemuliaan, penghormatan kepada yang diberikan salam kepadanya. Dan tidak boleh kita memulai salam kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena memulai salam termasuk menghormati orang yang diberikan salam, termasuk memuliakan orang yang diberikan salam. Oleh karena itu Islam melarang kita memulai salam kepada orang kafir. Kenapa? Karena kalau kita memulai salam kepada orang kafir, maka otomatis kita memuliakan mereka. Secara tidak langsung kita menghormati mereka. Secara tidak langsung kita membenarkan apa yang ada pada mereka. Dan ini dilarang dalam Islam. Tetapi kalau misalnya mereka mengucapkan salam kepada kita, maka boleh kita jawab. Boleh kita jawab. Nah, kita akan bacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, hadis yang kita bacakan, kita akan bacakan 3 hadis dalam masalah ini. Yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud. Kata Nabi SAW, La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam, wa idza laqitum ahadahum fit tariqi fatarruhu ila adyaqihi, akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, janganlah kalian memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, Nabi SAW menggunakan kalimat larangan di sini, yang asalnya menunjukkan apa? Haram. La tabda'u, jangan memulai kepada orang Yahudi dan orang Nasrani dengan mengucapkan salam. Wa idza laqitum ahadahum, dan jika kalian menemui mereka fit tariq, di jalanan, fatarruhu ila adyaqihi, maka hendaknya kita memberikan jalan yang sempit kepada mereka. Maka dicek bahasa kita ya, maka didesak sehingga dia menuju jalan yang lebih sempit. Ini ketika Islam jaya ya. Ini ketika Islam jaya, ketika Islam sangat berkuasa. Tetapi kalau kita lakukan pada zaman sekarang, nggak boleh, tidak boleh. Nah, Nabi SAW katakan ini ketika Islam berkuasa, ketika Islam jaya, Islam sangat disegani sehingga orang-orang Yahudi nggak berani macam-macam sama orang Muslim, orang Nasrani, orang kafir nggak berani macam-macam sama kaum muslimin. Maka Nabi katakan kalau kalian bertemu dengan mereka, maka gencet. Ketika berjalan bersama mereka sampai tempat yang paling sempit, sampai mendesak mereka sehingga tidak diberikan ruang ketika berjalan. Ini ketika Muslim, ketika Islam jaya. Adapun sekarang kalau kita lakukan seperti ini mudarat, maka ada hal-hal yang bisa kita lakukan pada zaman sekarang dan
belum ada yang belum bisa kita lakukan pada zaman sekarang. Sehingga ketika kita gencet tuh orang kafir, orang Yahudi atau orang Nasrani di jalanan sampai dia mepet ke tembok atau yang lainnya, maka mudarat. Dia bisa bisa melaporkan kita pada polisi lah atau mudarat yang lain lah, sehingga kita mendapatkan kemudaratan yang lain. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan jangan mulai mengucapkan salam kepada mereka. Ini menunjukkan hukumnya haram. Kemudian hadis yang kedua, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Kata Nabi SAW, "Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum." Kata Nabi SAW, jika ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, ahlul kitab maksudnya Yahudi dan Nasrani yang mereka masih berpegang teguh dengan kitab mereka Taurat dan Injil. Jika ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, berarti ahlul kitab mengucapkan salam terlebih dahulu kepada kita. Maka kita jawabnya adalah wa'alaikum, wa'alaikum. Ya, demikian juga kamu. Kalau misalnya orang kafir tersebut fasih mengucapkan salam, sebagian ulama mengatakan boleh menjawab wa'alaikumussalam. Boleh mengucapkan atau menjawab dengan kalimat wa'alaikumussalam jika mereka fasih mengucapkan salam tersebut. Dan kita tahu nih ucapannya fasih, ucapannya benar, tidak salah. Kalau mereka ucapannya tidak fasih, tidak benar mengucapkannya, maka hendaknya kita mengucapkan wa'alaikum saja, wa'alaikum saja. Ini menunjukkan bahwasanya boleh kita menjawab salam orang kafir dengan kalimat wa'alaikum, wa'alaikum. Sebagaimana Nabi SAW pernah diucapkan salam dari orang Yahudi, assalamu alaikum. Assam artinya kecelakaan, yang pernah kita bahas bahwasanya Nabi SAW didoakan kecelakaan oleh orang Yahudi. Nah, orang Yahudi tersebut mengucapkan salamnya nggak fasih, makanya Nabi ucapkan wa'alaikum. Orang Yahudi mendoakan semoga kebinasaan untukmu wahai Muhammad. Maka Nabi SAW menjawabnya wa'alaikum, dan demikian juga Anda. Jadi kalau misalnya dia mengucapkan salamnya dengan fasih, maka kita doakan juga wa'alaikum, demikian juga Anda. Kalau dia mengucapkan doanya kurang fasih dan mengandung doa kebinasaan, maka ketika kita jawab wa'alaikum, demikian juga Anda, maka sudah cukup. Sudah cukup. Maka ini yang lebih selamat ya, untuk kehati-hatian, ihtiyaton, agar kalau misalnya kita nggak jelas mendengarnya, khawatir dia mengucapkan salamnya kurang fasih, maka cukup kita jawab dengan wa'alaikum, demikian juga Anda. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin fihi akhlaqun minal muslimin wal musyrikin abadatil awthan fasallama alaihimun nabi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Usamah bin Zaid bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah majlis kerumunan orang, fihi akhlatun minal muslimin wal musyrikin, di dalamnya bercampur antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik penyembah berhala. Kemudian Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka, muttafaqun alaihi, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, begitu juga diriwayatkan Imam Tirmizi. Nah, di sini Nabi SAW mengucapkan salam kepada majmu'ah, kepada sekelompok orang yang di dalamnya terdapat muslim dan terdapat kafir. Jadi dari sini kita bisa ambil pelajaran, kalau misalnya ada sekelompok orang di dalamnya ada orang muslim, ada orang kafir, maka kita boleh mengucapkan salam, assalamualaikum. Bagaimana kata para ulama, idza kana fil majlisi muslimuna wa kuffar fayajuzu ilqa'us salami 'alal majmu'ah. Kalau di dalamnya di dalam kelompok tersebut ada muslim, ada kafir, maka boleh kita mengucapkan salam kepada mereka, karena kita
niatnya untuk mengucapkan salam kepada orang muslim saja, kepada orang muslim. Dan kita tahu bahwasanya salam termasuk kalimat ikram, termasuk kalimat memuliakan kepada kaum muslimin. Dan Islam melarang kita memulai salam kepada orang kafir, kecuali kalau misalnya di dalam kelompok yang kita akan temukan, kita akan mengucapkan salam kepadanya, bercampur ada antara muslim dengan orang kafir. Maka di saat itu boleh kita mengucapkan salam sebagai ikraman lil muslimin, sebagai tahiyatan lil mu'minin, sebagai penghormatan untuk orang yang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun di dalamnya terdapat orang-orang kafir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Di singkatnya di dalam pelajaran kali ini dilarang kita mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang kafir, kecuali kalau misalnya di dalamnya terdapat orang-orang muslim. Begitu juga kalau misalnya orang kafir alul kitab, itu orang Yahudi ataupun Nasrani, mengucapkan salam terlebih dahulu kepada kita, maka kita cukupkan kita mengucapkan waalaikum. Demikian pembahasan yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.